Hai semuanya, rekap film Korea di sini. Sebelum kita mulai, peringatan. Spoiler di depan. Hari ini, aku mau bahas tentang film aksi dengan judul Space Sweeper. Film ini bercerita tentang masa depan di mana bumi dapat dihuni karena polusi dan perusahaan antariksa memonopoli ekonomi. Perusahaan berusaha untuk menghancurkan bumi dan membangun koloni di Mars untuk menguasai umat manusia. Jadi, seberapa buruk tindakan mereka? Akankah mereka menyelesaikan misi mereka untuk menghancurkan bumi? Mari kita cari tahu. Pada tahun 2092, bumi tidak lagi layak huni akibat hujan asam akibat polusi. 5% umat manusia adalah orang kaya yang mampu hidup di Eden, surga di luar angkasa yang dibuat oleh UTS. 95% sisanya tetap berada di permukaan bumi, atau di struktur luar angkasa, orbit. Space Sweeper mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan puing-puing ruang angkasa dan menjualnya sebagai bahan atau suku cadang. Mereka biasanya memiliki wilayah sendiri dalam mengumpulkan puing-puing, tetapi terkadang juga bersaing dalam menyelamatkan bahan. Sebuah tim adalah juara di antara Space Sweeper, dengan Yang sebagai kapten, Kim dengan keterampilan pilotingnya, Park sebagai insinyur, Bob sebagai robot militer, dan kekuatan mereka. Kapal modifikasi bernama Victory, mereka dengan mudah merebut kargo kru lain dan larikan diri. Namun, mereka menabrak salah satu antena UTS. Ketika mereka mencoba untuk menjual kargo, mereka menemukan bahwa mereka harus membayar denda yang lebih besar karena insiden tersebut. Frustrasi oleh hutang mereka menyelamatkan kargo untuk mencari bahan. Saat mereka mencoba untuk bongkar kargo, pintu terbuka dan mereka melihat seorang gadis kecil pakaian luar angkasa. Mereka membawa gadis itu kembali ke kapal mereka dengan harapan mereka dapat meminta hadiah dari orang tua gadis itu. Saat mereka mendiskusikan rencana mereka, berita muncul. Dilaporkan bahwa organisasi teroris, disebut Black Fox, sebuah organisasi anti-UTS, telah membuat android yang dipersenjatai dengan bom hidrogen. Android sekarang hilang dan dicari oleh UTS. Terkejut melihat yang disebutkan, android sebenarnya adalah gadis, mereka berebut dan mencoba membuat rencana untuk menyingkirkannya. Kim mencari barangnya dan menemukan telepon banyak panggilan tak terjawab dari Kang. $2 juta. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah klub, tetapi tidak menyadari bahwa pendiri UTS telah menyadap panggilan tersebut. Ketika mereka tiba pada waktu yang disepakati, pengawal luar angkasa yang dikirim oleh UTS mengganggu pertukaran. Pengawal luar angkasa mencoba membunuh kru tetapi diselamatkan oleh gadis. Para kru melarikan diri dengan gadis di atas kapal mereka dan mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Gadis itu tetap tinggal dan mulai terikat dengan mereka. Kapten Yang juga tersentuh oleh gambar gadis dari potret mereka. Yang memperhatikan bahwa tanaman tomat yang hampir mati telah bertunas secara misterius dan berbuah. Kembali di UTS, pendiri mengungkapkan bahwa mereka akan mengubah Mars menjadi planet yang dapat dihuni dan menjajahnya dengan super plan sebagai jangkar. Sementara itu, kru mencoba untuk memperbaiki kapal mereka tetapi kekurangan uang. Kim dan gadis mendapatkan ide untuk menjual tomat dari pabrik untuk mengumpulkan uang, dan akhirnya memiliki cukup uang untuk perbaikan. Bob menceritakan, untuk gadis, Kim dulunya adalah penjaga luar angkasa dan tinggal di Eden. Dalam salah satu misinya, dia menyelamatkan seorang bayi perempuan dari kapal pribadi ilegal dan membesarkannya. Saat dia tumbuh lebih berbelas kasih, dia tidak bisa mengikuti perintah berhati dingin lagi dan diusir dari Eden. Putus asa dengan hidup mereka, dia jatuh ke dalam minum dan berjudi. Ada musibah yang membuat anaknya kena ledakan dari luar angkasa. Kim telah memfokuskan semua uang dan waktunya untuk memulihkan tubuh anaknya. Para kru menerima panggilan dari Kang untuk melakukan pertukaran kedua. Kim memberitahu mereka bahwa dia ingin melanjutkan rencananya, tetapi Park menolaknya karena dia tidak mempercayai Kang untuk mengurus gadis. Saat mereka mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, gadis itu diculik oleh rubah hitam. Kru mengejar pelakunya dan akhirnya melacak mereka. Kim dan Park terpojok oleh rubah hitam, tapi berhasil melawan. Di kapal, mereka terkejut melihat pelakunya sebenarnya satu kenalan mereka. Mereka menjelaskan bahwa Black Fox sebenarnya adalah kelompok pecinta lingkungan yang mencoba untuk melawan UTS dan menyelamatkan bumi. Mereka juga menjelaskan bahwa gadis itu sebenarnya adalah anak biasa. Namun, dia dilahirkan dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyerang sarafnya. Sebagai upaya terakhir, Kang, ayah gadis itu, menyuntiknya dengan nanobot. Nanobots terikat dengan tubuhnya dan menyembuhkannya. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan nanobot lain untuk merestrukturisasi materi hidup, dan memulihkan kehidupan bumi. Pendiri menggunakan kemampuannya untuk menumbuhkan super plan dan menjajah Mars. Namun, setelah menyelesaikan plan, ia mencoba untuk menghancurkan semua bukti, termasuk sang gadis. Karena gadis memiliki perlindungan nanobot, dia hanya bisa dibunuh dengan bom hidrogen. Pendiri berencana untuk menjebak gadis di dalam pabrik dan meledakkan bom di sana. Puing-puing besar akan menabrak bumi dan membunuh 3 miliar orang, dengan rubah hitam yang harus disalahkan.
Rapat berakhir tiba-tiba ketika penjaga space tiba. Mereka mencoba melarikan diri tetapi dikejar oleh pengawal. Mereka bisa terbang tapi terperangkap di dalam wilayah nanobot yang tidak bisa dihancurkan. Nanobot dengan cepat menelan dan memakan Victory, tetapi gadis itu menggunakan kekuatannya untuk menghilangkannya sebelum dia pingsan. Mereka mencoba melarikan diri tetapi dikejar oleh pengawal. Ketika mereka dibebaskan dari nanobot, mereka menemukan bahwa mereka telah ditandai sebagai sekutu Black Fox. Latar belakang mereka juga terungkap. Kapten yang dulunya adalah anggota program Genius UTS tapi bergabung dengan kelompok anti-UTS. Dia hampir membunuh pendiri di masa lalu. Park dulunya bos narkoba yang melarikan diri dari eksekusi. Dia menggunakan uangnya untuk membantu banyak anak yang membutuhkan. Kim dulunya adalah anak ajaib di antara pengawal luar angkasa, menjadi komandan di usia muda yang memecahkan rekor. Rubah Hitam memanggil kru dan meminta untuk menemui mereka. Dan Kang di blok orbit ditinggalkan. Blok orbit yang disebutkan sebenarnya adalah tempat Kim kehilangan anaknya saat kecelakaan itu. Victory menuju ke blok dan kru bertemu Kang dan Rubah Hitam di sana. Gadis dan ayahnya akhirnya bersatu tetapi diganggu lagi oleh pengawal luar angkasa. Penjaga space menggunakan EMP yang mematikan sistem kapal. Pengawal membunuh Kang dan Rubah Hitam, dan menculik gadis itu. Pendiri juga memberi kru $4 juta untuk menyerahkan gadis itu kepada mereka. Penjaga meninggalkan kapal tetapi mengawasi Victory untuk membunuh mereka setelah bom diledakkan. Para kru berdebat sekali lagi untuk menyelamatkan gadis itu. Kim meninggalkan mereka dengan uangnya untuk mencari tubuh anak yang telah mengambang di angkasa selama bertahun-tahun. Sebelum menyerahkan uang, dia kembali pada akal sehatnya dan memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Kim kembali ke kapal dan mengambil alih kemudi. Kapten Yang dan Bob siap menyerang pengawal luar angkasa yang mengejar, dan Park menyiapkan mesin dengan maksimum. Para kru berhasil melarikan diri dan datang ke pabrik tempat gadis dan bom disimpan. Mereka mengetahui bahwa bom itu akan memancarkan gelombang Krypton yang membunuh nanobot dalam 5.000 radius kilometer saat meledak. Bertekad untuk menyelamatkan gadis itu, mereka berencana untuk terbang secepat mereka bisa sebelum bom meledak. Meskipun puing-puing pabrik masih akan jatuh ke bumi. Setelah meninggalkan pabrik, mereka dihadapkan oleh banyak pengawal luar angkasa. Kapten Yang menggunakan saluran darurat untuk memanggil sesama penyapu luar angkasa untuk menyelamatkan bumi bersama. Pierre, seorang pria yang menyukai Kapten Yang, datang lebih awal tetapi dengan cepat tertinggal. Para penyapu luar angkasa menghadapi Space Guard dengan kapal mereka, dengan bergulat dan membongkar mereka. Mereka menutupi pelacak untuk memastikan tidak ada penjaga yang mengikuti mereka dan biarkan mereka keluar dari radius gelombang bom. Kapten Yang juga diam-diam menyiarkan niat sebenarnya pendiri untuk menghancurkan bumi untuk monopoli ekonomi di Mars. Ketika mereka akan meninggalkan radius gelombang untuk menyelamatkan gadis, sang pendiri mengunci kapalnya ke Victory. Pendiri merobek muatan kapal untuk membunuh gadis itu, tetapi dia menemukan bom hidrogen sebagai gantinya. Ternyata gadis itu telah diangkut dengan selamat ke kapal Pierre, dan kru kemenangan berencana untuk mengorbankan diri dalam menyelamatkan gadis dan bumi. Bom hidrogen meledak menjatuhkan Victory dan pendiri. Ketika ledakannya hilang, semua orang menemukan Victory dilindungi oleh nanobots yang tidak bisa dihancurkan yang diperintahkan oleh gadis. Karena motif tersembunyi UTS berjanji untuk memperbaiki lingkungan bumi dan mendukung perbaikan kru. Kim berdamai dengan anaknya melalui gadis sebagai perantara. Bob membeli sendiri kulit manusia baru. Pada akhirnya, kita diperlihatkan bahwa bumi jauh lebih hijau dengan bantuan dari gadis dan UTS. Awak Victory melanjutkan pekerjaan mereka sebagai Space Sweeper, bebas hutang, dengan kapal yang ditingkatkan, dan gadis sebagai anggota tambahan mereka. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Beritahu saya komentar di bawah, dan jika kalian suka dengan video saya silahkan tekan suka dan berlangganan. Sampai jumpa di lain waktu.